Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. Seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go! Mau pemain top tapi klubmu masih setengah nafas. KL City katanya klub tapi kelakuannya kayak fans berat. Gaya lu ngincer pemain timnas Indonesia, mental lu aja belum selevel dari tempat mereka berangkat. Liga Malaysia belum laku di negeri sendiri, sekarang mau numpang tenar dari Garuda yang lagi tinggi. Ngaku pengen saingan di Asia, tapi strateginya masih kayak konten clickbait semata. Kalian itu bukan cari pemain, tapi cari panggung yang terang. Bukan bangun tim buat menang, tapi nebeng popularitas biar ada yang datang. Panggil pemain Indonesia biar tribun gak sepi katanya. Lah jadi pemain kami bukan buat kompetisi, cuma jadi boneka marketing demi eksistensi. Lu boleh bangga sama status runner-up AFC 2022, tapi inget itu udah lewat. Sekarang apa? Nonton lawan main bagus sambil nawar pemain bagus. KL City, gua serius nanya nih, lo klub sepak bola atau agen endorse diam-diam? Ngaku profesional, tapi scouting lo kayak cari viral di kolom komentar nasional. Pemain kami itu pejuang, bukan konten buat naikin jumlah penonton yang jarang. Mereka main bawa lambang di dada, bukan sekedar nyari kontrak dari klub yang asal ajak kerjasama. Mau pemain top bangun reputasi, bukan numpang sensasi. Karena Garuda nggak terbang ke sembarang kandang, apalagi ke klub yang sekedar numpang nama doang. Nah kemarin ada satu klub Malaysia yang katanya mau rekrut si Eliano Renders itu, Selangor FC kalau saya tidak salah. Sekarang ya KL City lagi, Kuala Lumpur City lagi. Menumpang tenar dengan orang Indonesia mana, pemain Indonesia mana yang mau numpang tenar ini? Lucu juga mereka ini. Arif Aiman MVP bola sepak Malaysia lagi. Mantap. 4 kali berturut-turut baik. Abang merasa tukar je nama kategori itu kepada Piala Kepunyaan Arif Aiman. Apa benda ni weh? Bukan benda ni weh. Pemain kesayangan JDT yang telah menjaringkan 18 biji gol serta memberi 15 assist ini turut mendominasi 3 lagi kategori lain. Pemain tengah terbaik, gol Liga Malaysia terbaik dan juga dalam kesebelasan terbaik pilihan fans dalam anugerah bola sepak kebangsaan semalam. Tapi pemenang paling besar tak lain tak bukan JDT. 11 anugerah telah disapu. Selain daripada yang diterima Arif Aiman, JDT menang kelab bola sepak terbaik, penyokong terbaik, penjaga gol terbaik, pertahanan terbaik, pemain import terbaik, kasut emas Liga Super, kasut emas Piala MFL dan juga pemain MFL terbaik. Memang semua pun terbaik lah. Sejujurnya kat Liga tempatan ni memang tak ada lah pencabar untuk JDT. Pokoknya yang terbaik di Liga Malaysia itu tidak ada yang lain selain JDT. Mereka itu klub yang sangat-sangat superior di Liga Malaysia itu. Jadi kalau Arif Aiman dapat semua penghargaan ya wajar, karena dia pemainnya JDT. Tiap musim ke musim dia ini selalu menang pemain terbaik di Liga Malaysia ya. 4 musim berturut-turut dia disebut-sebut pemain terbaik seantera ASEAN Tenggara. Tapi cuman bisa bermain di liga lokal Malaysia. Kata netizen Malaysia, dia lebih baik dari Marcelino yang bermain di Liga 2 Inggris. Liga 2 Inggris. Padahal kita tahu kualitas Liga Malaysia itu tidak jauh dengan kualitas Liga Indonesia. Tapi yang membedakan hanya JDT. JDT level yang berbeda dan tidak ada yang sama di Liga Malaysia. Yes, betul. Makanya Liga Malaysia 10 tahun terakhir itu cuman dijuarai JDT. Ya kali yang main di Liga Inggris sama dengan yang main di Liga Malaysia. Beda dong. Tapi kalau kita lihat Arif Aiman dan Marcelino Ferdinand, ya mereka berdua ini salah satu dan salah dua pemain dari ASEAN yang kalau menurut saya terbaik lah. Kalau Arif Aiman dia terbaik untuk Malaysia dan Marcelino terbaik untuk Indonesia. Jadi dua-duanya kalau bermain satu klub kayaknya ini bagus ini. Harusnya begitu sih. Vietnam mulai songong lagi. Media Vietnam Soha nantang timnas Indonesia buat nurunin skuad terbaik di Piala AFF. Katanya sih biar bisa dibandingin sama Vietnam. Padahal di kualifikasi Piala Dunia, timnas Indonesia udah buktiin bisa bersaing lawan tim besar kayak Australia dan Arab Saudi. Tapi ya gitu, mereka masih aja nyorot pemain keturunan kita. Sekarang malah ngajak Indonesia main full tim di Piala AFF. Padahal kita tahu turnamen ini bukan agenda resmi FIFA. Mereka kita itu tidak penting AFF. AFF itu ya kasih untuk pemain-pemain yang punya jam terbang tidak terlalu banyak untuk timnas. Nah, jadi kita kasih ke mereka untuk pemain-pemain senior kita seperti Jay Itses
dan teman-teman yang lain, saya pikir ya bermain di Piala AFF itu aduh, lucu sekali. Bilang, Lucu jika oleh sekali. Romeni dan kawan-kawan bermain di Piala AFF, tentu timnas Vietnam memiliki pesaing yang tangguh. Di Piala AFF edisi sebelumnya aja, kita turun dengan skuad muda dan hanya kalah tipis 1-0. Padahal bayangkan sebelumnya mereka 3 kali berturut-turut dibantai Garuda. Jadi, kalau kita turun full tim di Piala AFF, Vietnam masih bisa songong nggak? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Nah, kita kasih turun pemain muda di Piala AFF lawan Vietnam, mereka hanya mampu menang 1-0. Nah, kita full squad di Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia, mereka dibantai habis-habisan. Di kandangnya mereka saja kita bantai mereka itu 3-0 loh. Mau sombong bagaimana dengan Indonesia? Beda lah kelasnya itu. Oke, mungkin untuk ya ranking FIFA oke lah, mereka di atasnya kita. Tapi ya kalau untuk sekarang ya kualitas dari peringkat FIFA itu tidak terlalu penting sih ya. Bahrain saja kita hajar, iya kan? Arab Saudi saja kita hajar, mau Vietnam lagi. Usai dipermalukan timnas Indonesia, pelatih Bahrain Dragan Talajic disindir El Prema. Bek berusia 21 tahun itu mengatakan kemenangan 1-0 timnas Indonesia sebagai karma Bahrain yang tak menghormati skuad Garuda. Inilah yang terjadi ketika Anda tidak menghormati kami, kata Hubnur di akun Instagramnya. Sebelum laga timnas Indonesia versus Bahrain digelar, Dragan Talajic beberapa kali melemparkan usai word di sesi konferensi pers. Anda memiliki 300 juta penduduk, tapi membawa pemain timnas Belanda. Pelatih 59 tahun tersebut bahkan mengaku siap membuat menangis supporter Indonesia. Anda akan melihat apa yang terjadi. Mungkin Anda akan menangis, tegas Dragan Talajic. Namun pada kenyataannya timnas Bahrain lah yang menangis. Akhirnya mereka yang pulang dengan malu itu, diteriaki mafia sama supporter Indonesia. Mampus lah kau. Peter Sklamovski, pelatih timnas Malaysia, baru-baru ini menyatakan bahwa Vietnam adalah tim terbaik di Asia Tenggara, bukan Indonesia. Pernyataan ini memicu What? Yang benar saja, Peter. Kamu jangan ngarang, Peter. sorotan karena Indonesia telah menunjukkan performa gemilang belakangan ini. Pernyataan Sklamovski tentang Vietnam sebagai tim terbaik di Asia Tenggara mungkin juga dipengaruhi oleh analisisnya terhadap kekuatan tim tersebut. Pertandingan antara Malaysia dan Vietnam akan sangat menentukan dalam perjalanan mereka menuju Piala Asia 2027. Nah, nanti kita lihat antara Vietnam dan Malaysia siapa yang menang ini. Apakah Malaysia atau Vietnam? Tapi saya sih prediksi Malaysia pasti kalah dari Vietnam ini. Secara kualitas kan Vietnam di atasnya Malaysia tuh. Kalau dengan Indonesia beda lah, kita di atasnya mereka berdua tuh. Tiket belum habis, AFF menyalahkan Indonesia. Ini apalagi AFF ini? Perkara tiket yang belum habis untuk gelaran laga Manchester United versus ASEAN All Stars. Pihak ASEAN kabarnya menyalahkan Indonesia. Menurut mereka, Indonesia dianggap egois karena terkesan tidak mau membantu kesuksesan acara yang diselenggarakan oleh Malaysia dan Federasi Sepak Bola ASEAN atau AFF itu. Harapannya Indonesia mengirimkan beberapa pemain terbaiknya. Logis saja, timnas Indonesia masih berjuang di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Tentu saja pemain terbaiknya sedang dipersiapkan untuk pertandingan resmi melawan Cina 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, dan menghadapi Jepang 5 hari kemudian. PSSI tidak mau ambil resiko kalau sampai pemain andalannya amit-amit sampai cedera di pertandingan yang bukan agenda FIFA. Sampai di sini kalian pengurus AFF paham? Persetan dengan tuh pengurus AFF. Bodoh amat dengan mereka. Mereka mau lawan Manchester United ke Real Madrid ke Barcelona ke. Tidak penting, yang penting Indonesia itu mau fokus ke kualifikasi Piala Dunia, bukan bermain di partai ecek-ecek gitu. Apalagi lawan MU saja. Sorry, MU saja. Masyarakat Malaysia di media sosial menyarankan timnas Indonesia untuk juara Piala AFF terlebih dulu sebelum lolos Piala Dunia. Supaya kau tahu, juara Piala AFF 100 kali belum tentu bisa bersaing di level Asia. Jangan macam-macam. Kalian saja tuh tidak mampu bersaing di kualifikasi Piala Dunia. Piala Asia saja kalian masih tersiap-siap gitu. Padahal kalian sudah pernah juara AFF loh. Jadi jangan omong kosong, berhenti omong kosong. Salah satu netizen Malaysia ini malah mendoakan timnas Indonesia kalah dari China dan Jepang pada 5 serta 10 Juni 2025 sehingga gagal lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana-mana juara AFF dulu baru main di Piala Dunia. Ini AFF senior aja belum pernah juara, mau masuk Piala Dunia 2026. Kamu mimpi? Saya yakin lawan Cina kalah, apalagi lawan Jepang. Tulis akun Timnas Harimau Malaya Malaysia di laman Facebook. Bodoh amat, mereka mau dukung kayak tidak dukung, mereka mau bilang kalah atau menang pun itu tidak mengurangi rasa cintanya kita, dukungannya kita untuk timnas Indonesia. Nah, kalau misalkan kita menang ya pasti mereka ya nangis itu. Ya tidak ada keuntungan juga sih sebenarnya untuk mereka, si netizen yang kardus itu.
Gara-gara ini, timnas Indonesia bisa menolak bergabung ASEAN All Stars melawan Manchester United. Manchester United akan datang pada 28 Mei 2025 ke Malaysia untuk menantang ASEAN All Stars. Media Vietnam menyebutkan, tim ini akan diperkuat pemain-pemain dari 12 negara anggota AFF, termasuk Indonesia. Tapi ada satu masalah yang bikin khawatir. Sebab Apa itu? hanya berjarak seminggu setelah melawan MU, timnas Indonesia akan melanjutkan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Cina dan Jepang. Latihan yang intens diperlukan sebelum laga krusial itu, tapi link di bio untuk nonton bola lengkap. Meski laga kontra MU hanyalah laga persahabatan, tapi resiko cedera adalah hal yang sangat dihindari pemain agar bisa tampil maksimal mengejar tiket ke Piala Dunia. Banyak yang pro karena yakin melawan MU nggak akan seperti Tarkam, tapi banyak juga yang kontra karena khawatir. Kalau pendapatmu gimana? Ya syukur-syukur kalau tidak cedera, tapi kalau misalkan cedera, ya kerugian untuk timnas Indonesia. Ya mungkin tidak ada kerugian untuk negara-negara Asia Tenggara yang lain karena mereka tidak ada di kualifikasi Piala Dunia. Ya, kalau seperti Malaysia dan Vietnam, mereka berdua ini masih fokus ke Piala Asia, kualifikasi Piala Asia. Padahal mereka itu juga akan main bulan Juni kan. Nah, Indonesia seharusnya mengirimkan pemain-pemain yang ya bermain di Liga Indonesia saja, tapi kabarnya Persija juga mungkin tidak akan melepas Ferrari, tapi entahlah. Nanti kita tunggu saja kabarnya seperti apa, karena nama yang beredar sekarang untuk ASEAN All Star lawan Manchester United nanti itu ada dua nama, Asnawi Mangku Alam dengan Muhammad Ferrari yang dari Persija Jakarta. Jadi menurut saya tidak apa-apa lah mereka bermain di sana karena lawan Manchester United ini bukan laga yang penting. Ini hanya tur pramusimnya mereka sajanya MU dan bermain dengan ASEAN All Star. Nah, pertanyaannya siapa yang dapat keuntungan dari pertandingan itu? Jelas yang dapat keuntungan dari pertandingan itu ya AFF dan juga FAM sebagai Federasi Sepak Bolanya Malaysia. Dan apa keuntungannya untuk Indonesia? Ya bisa dikatakan tidak ada keuntungan untuk timnas Indonesia. Ya justru kerugian sebenarnya. Karena kalau kita lihat Asnawi dan si Muhammad Ferrari pun itu kan pemain langganan timnas. Jadi kalau mereka cedera agak sedikit berbahaya juga. Kerugian untuk klubnya mereka, kerugian untuk timnas Indonesia juga. Jadi lawan ASEAN All Star ini menurut saya tidak terlalu penting lah. Tapi kabarnya sampai pelatihnya Malaysia itu bilang kalau ya dia alergi dengan timnas Indonesia tuh. Dia bilang timnas Vietnam lebih bagus daripada Indonesia dan mereka punya federasi itu tidak mengakui Indonesia, tidak menganggap Indonesia terlibat dalam ASEAN All Star ini. Ya bodo amat, tidak penting. Sekali lagi tidak penting di ASEAN All Star itu karena tidak membawa dampak yang terlalu positif untuk Indonesia. AFC telah mengumumkan jadwal resmi pertandingan Timnas Indonesia. Pertandingan antara Timnas Indonesia dan Cina di Stadion Gelora Bung Karno akan digelar pada 5 Juni, dimulai pukul 8:45 malam, bertepatan dengan malam takbiran Idul Adha. Selanjutnya, laga Indonesia melawan Jepang dijadwalkan pada 10 Juni dengan kick-off pukul 17.35 WIB. AFC telah mengumumkan jadwal resmi. Ya, semoga kita menang lawan Cina dan ya kita bisa bersorak-sorak lah di GBK nanti. Yang nonton di GBK pasti bersorak-sorak dan kita yang streaming juga pasti akan bersorak-sorak. Pastinya dong. Media Vietnam menyebut PSSI tidak akan membiarkan bintang timnas Indonesia membela tim ASEAN All Stars dalam laga itu persahabatan satu kepastian mendatang. itu. Media asal Vietnam yakni Soha mengatakan bahwa nakoda asal negeri ginseng tersebut akan kesulitan memanggil pemain timnas Indonesia. Soha yakin PSSI tidak akan mengirim pemain yang berstatus timnas untuk membela tim tersebut. Di Asia Tenggara, Indonesia menjadi satu-satunya wakil di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga, tulis Soha. Jika menang, tim Indonesia dapat mengamankan tempat di ronde keempat. Setelah itu, tim Indonesia akan memainkan pertandingan terakhir melawan Jepang pada 10 Juni. Karena pentingnya dua pertandingan berikutnya, PSSI tidak akan mengambil risiko mengirimkan bintang-bintang terbaiknya untuk berpartisipasi dalam pertandingan ASEAN All Stars melawan Man United. Tulis media Vietnam Soha dikutip dari Super Bowl. Si medianya Vietnam ini Soha ini tumben dia pintar. Biasanya dia troll sepak bola Indonesia tuh. Tapi ya kita pastinya tidak akan menurunkan pemain-pemain terbaik untuk bermain di ASEAN All Star. Karena itu hanya sebatas pertandingan persahabatan saja, friendly match lah. Tidak untuk yang penting atau yang terlalu urgent lah. Jadi untuk pemain-pemain Indonesia seharusnya PSSI tidak terlalu ambil pusing dan tidak usah terlalu mengirimkan pemain-pemain yang statusnya itu pemain andalan di timnas. Ya, kirimkan saja mereka-mereka yang mungkin jarang dapat menit bermain untuk klub atau timnas. Ya mungkin itu jadi satu kesempatan untuk mereka lah menimba ilmu di sana. Bukan menimba ilmu sih, tapi mencari pengalaman lah.
mereka bisa dapat pengalaman baru di sana di Malaysia bermain dengan Manchester United lah. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola Indonesia, dan seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis kolom komentar, dan yang terpenting jangan lupa subscribe. Thank you.